Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama kita, saya Akil Wilda dan rekan saya. Saya Juna. Oke, kita ada di podcast baru nih dari Rumah Kepemimpinan. Tajuknya atau namanya adalah Lead Up Podcast ya. Lead Up Podcast. Nah, sebelum kita nanti masuk ke episode lanjutan gitu ya, episode yang banyak nantinya kita akan coba bahas banyak hal. Sebenarnya kita pengen coba kenalan dulu nih ya, Bang Juna nih. Kita menyapa juga audiens kita menyapa juga kawan-kawan kita, Sobat RK dimanapun berada yang menyimak podcast ini ya. Pertama-tama mungkin kita kenalan dulu ya. Kita nih siapa sih? Kita dari mana sih? Gitu ya. Apa sih ini kita ini? biar kenal dulu nih. Jadi biar terbangun yang namanya keakraban di antara kita. Iya, apalagi kita nanti akan muncul terus-menerus ya, Bang Akil ya. Penasaran. Semoga nggak bosan ya nantinya ya. Oke, mulai dari lo dulu deh, Bang Juna. Oke, manggilnya abang ya? Ya, nama saya Juna. Apa lagi yang mau dikenalin? Sekarang lagi aktif di mana? Ya, sekarang lagi aktif di RK, di Rumah Kepemimpinan sebagai praktisi human capital kali ya. Mantap. Oke, apa lagi nih Bang Juna yang mau dikenalin? Ya, apalagi ya, saya juga sekarang lagi aktif ngajar juga, jadi staf ngajar di salah satu kampus swasta di Indonesia. Kemudian yang lagi seru-serunya juga sekarang nih sebagai konsultan, baik itu associate consultant di PT Nice Indonesia maupun volunteering bersama komunitas konsultan for Change Indonesia. Asik. Ya. Bang Akil gimana nih gantian Bang? Dan sepertinya bahasannya akan semakin menarik ya ke depan ya, karena kita nih based on experience ya Bang Juna ya. Mudah-mudahan nih ke depan nih kita akan sharing banyak hal. Iya betul. Oke. Tadi Bang Juna udah, kalau gue boleh ya kenalan dulu ya. Nama gue Akil Wilda. Ya, gue tinggal di Bekasi. Oh tadi Bang Juna tinggal di mana tadi? Cibinong. Yang Cibinong mana suaranya? Coba tulis komen ya di bawah ini. Kalau gue di Bekasi, orang-orang Bekasi boleh juga komen di bawah ini ya. Mungkin bisa kita kopdar nanti kalau coronanya udah lewat ya. Mudah-mudahan. Oke, gue dari Bekasi, gue juga lagi di RK sekarang aktivitasnya bareng-bareng Bang Juna dan teman-teman yang lainnya. Tadi kalau Bang Juna di HR ya, di bidang human resource, kalau gue di bidang research gitu, di bidang knowledge management juga gitu. Jadi ngomongin tentang riset kelembagaan, riset kepemudaan, nah itu lagi coba gue garap di RK gitu ya. Jadi ya kerjain podcast ini jadi salah satu cara juga ya untuk kita bisa Bang Juna ya, knowledge sharing ya Bang Juna ya. Betul. Yang sudah kita dapatkan di RK gitu kan, kita lakukan di RK, coba kita berbagi lah. Karena kan ada yang bilang kalau ilmu itu jangan pelit tuh dibagi ya Bang Juna ya. Pengalaman emang itu yang paling ini Bang. Jadi, betul. Learning experience-nya juga bisa lebih dapat, dan nanti kita juga banyak sharing-sharing mungkin ya sama teman-teman yang lain di podcast-podcast berikutnya. Asik banget nih, asli. Mantap. Ya, itu jadi saya di bidang riset dan knowledge management, sama tadi kalau Bang Juna ada di konsultan untuk ke lembaga non profit ya, sektor ketiga ya Bang Juna ya. Ya, sebagian besar NGO sektor ketiga dan komunitas. Oke. Di Indonesia. Saya pun juga demikian di konsultan NGO juga, cuman fokusnya lebih ke project management gitu, lebih ke situ. Dan sama juga di Nice Indonesia juga ya, di tempat yang sama dengan Bang Juna seperti itu. Nah itu ya, jadi kita berdua nanti mungkin selama beberapa episode ke depan akan berjumpa dengan kita berdua ya. Semoga nggak bosan teman-teman semuanya. Semuanya ketemu kita terus ya. Gue permakil biar nggak bosan, ganti gitu mukanya ya. Kalau ada yang berkeberatan mungkin bisa tidak komen aja ya. Iya. Oke. Dan jangan lupa support terus channel kita ya di YouTube RK ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu yang membantu kita ya, mudah-mudahan
support kita untuk bisa terus berkarya, terus memberikan konten-konten terbaik buat kalian semuanya. Baik, nah terus kita ngomongin tentang RK nih. RK itu apa sih, Bang Juna? Ini bagi yang belum tahu ya, teman-teman semua atau sobat RK dimanapun berada, RK itu apa sih sebenarnya sih? Mungkin ada yang pernah dengar sekelebat gitu ya, sepintas gitu. Rumah Kepemimpinan apa ya? Nah mungkin bisa dijelaskan dalam penjelasan yang lebih sederhana, Bang Juna. Mungkin Bang Juna dulu. RK ya, saya bukan pendiri RK nih Bang Akil, mohon maaf kalau salah ya Bang ya. Ya tapi intinya saya berkecimpung di RK itu sejak peserta dulu ya. Saya ngerasain banget di apa bahasanya. Ya dulu masih unyu-unyu lah ya. Kemudian iya maksudnya nggak kebayang gimana kita itu nanti ke depannya. Kemudian setelah lulus itu yang dibutuhkan apa, dan semenjak saya gabung di dunia human capital atau human resource 7 tahun ya, hampir 7 tahun, saya jadi ngerasa memang RK tuh benar-benar ngebentuk early plan career kita tuh benar-benar bagus gitu ya. Bahkan zaman-zaman sekarang ada visualisasi mimpi juga ya. Dan semua yang dibutuhkan untuk kita masuk entah di sektor manapun tuh dapat gitu, melalui pembinaan, pendidikan kepemimpinan, kemudian yang penting tuh karakter, terus betul. Kompetensi juga ya, meskipun itu sifatnya general kompetensi ya, karena kalau yang hard skill kan kita dididiknya di jurusan masing-masing ya. Betul banget. Dan yang lain-lain lah spesialisasi kita gitu. Itu sih kalau dari saya yang paling dapat tuh di RK adalah gimana kita tuh diajarkan untuk siap jadi pemimpin, dan setelah disadari emang setiap kita tuh bakal jadi pemimpin ya kan, jadi lebih punya karakter yang bagus karena itu yang nggak saya dapat di berbagai macam tempat capacity building. Itu masalah intensi untuk mengajarkan kepemimpinan gitu di RK gitu. Dahsyat banget lah. Gimana kalau Bang Akil? Berarti bisa dikatakan RK ini adalah sebuah lembaga pembinaan ya Bang Juna ya. Kita kenalkan sebagai lembaga pembinaan, lembaga yang mendampingi para pemuda ya di Indonesia untuk bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka, begitu ya. Tadi Bang Juna udah bilang kalau hard skill bisa dapetin di jurusan masing-masing. Nah ini kita lebih banyak ke soft skill, general kompetensi yang itu nanti akan mendukung teman-teman muda semua atau kalian-kalian semua para pemuda di Indonesia yang memang nantinya akan masuk ke dunia pasca kampus ya, dunia karir di jenjang awal gitu. Nah, RK itu hadir situ ya Bang Juna ya, arahnya ya, untuk bisa memberikan kebermanfaatan buat para pemuda gitu. Iya. Ada satu lagi sebenarnya Bang. Gimana tuh Bang Juna? Yang penting juga dari RK, entah kenapa saya tuh ngerasa kan kita diasramain ya selama 2 tahun. Jadi 2 tahun di asrama, betul. Banyak juga pendidikan misalnya atau pembinaan karakter building gitu ya, atau capacity building yang emang sifatnya itu ketemu misalnya sebulan sekali atau apa. Saya penasaran kok RK mau-maunya gitu ya ngabisin duit buat ngasramain orang ya kan. Biayanya kan besar juga, tapi ternyata memang kekeluargaan dan kebersamaan yang dibangun ya ketika kita tinggal satu atap itu juga yang ikut membentuk diri kita gitu. Itu yang ikut membentuk karakter kita, ikut membentuk habit. Nah, itu yang paling penting tuh, masalah kebiasaan. Betul, ya kan? Betul. Jadi RK tuh pokoknya keren banget deh, di mana dia berani ngambil resiko untuk mengasramakan orang. Selama 24 jam kita satu atap, membangun kebersamaan dan kekeluargaan, punya kebiasaan-kebiasaan yang berkembang baik, karakternya juga dibangun di situ. Asik banget. Mantap banget. Dan RK itu dari tahun 2002 ya Bang Juna ya? Iya betul. Saya dulu angkatan 4. Angkatan 4 bareng nih kita nih. Juga kan? Bareng nih angkatan 4. Cuman Bapak itu tahun 2008 ya Bang Juna ya? Iya. 2008 sampai 2010 ya dulu ya di asrama ya. Betul. Mantap. Nah, sobat RK semuanya bisa dibayangkan kan kita dari 2002 sampai sekarang 18 tahun punya kiprah gitu ya untuk mendampingi pemuda. Bayangkan bahwa kita punya concern yang begitu mendalam tentang bagaimana pemuda itu dibentuk begitu ya. Bagaimana pemuda itu didampingi untuk bisa meningkatkan kualitas ya dari karakter masing-masing
masing-masing gitu, dari akhlaknya, dari ya bagaimana nanti ketika nanti dia mimpi dan seterusnya. Nah, bayangkan 18 tahun itu, dan kita ya mudah-mudahan juga nih Bang Juna ya, kalau tadi kita sebut kita basisnya adalah asrama gitu ya, program utamanya ada asrama. Nah, kita sekarang buat podcast ya, harapannya apa-apa yang kita sudah pernah lakukan di asrama, kita sharing pengetahuan di asrama, kita dampingi adik-adik gitu ya, pembinaan di asrama begitu ya. Ini juga bisa kita sharing juga di podcast ini ya. Dan bisa jadi mungkin itu kita undang peserta ataupun alumni juga untuk kita ngobrol bersama ya, bareng kita ya, Bang Juna ya. Betul. Untuk bisa sharing experience dan sharing pengalaman di asrama kayak gimana sih gitu ya. Kemudian di Bina di RK kayak gimana sih rasanya dan seterusnya. Wah, ini bakal jadi menarik nih. Dan kalau apa namanya, ini sekedar ya, ini episode awal ya, episode dasar banget nih. Kalau mau dikasih teaser kira-kira apa aja yang kita bahas nih. Nah, apa aja yang kita bahas ya? Ini mungkin buat penasaran buat teman-teman nih. Tadi kita sedikit udah ngasih teasernya ya gitu ya. Mungkin bisa di apa namanya, tebak-tebak sendiri. Mungkin teman-teman bagi ada yang mau request apa pembahasan, mungkin bisa ditulis di kolom komen gitu. Iya, benar-benar. Karena kadang kita juga bingung ya Bang ya, mau bahas yang mana dulu nih. Oke, dari Bang Juna kira-kira apa aja nih yang bisa kita bahas nih dalam podcast kita? Iya, kalau dari saya sih simpel aja ya, nggak usah muluk-muluk. Intinya kita dari judul podcastnya aja tuh Lead Up ya. Kita pengen sharing, nanti juga kita ngundang banyak teman-teman baik dari alumni, mungkin peserta atau stakeholders lainnya di Rumah Kepemimpinan yang bisa berbagi berbagai macam hal mengenai kepemimpinan. Kemudian itu yang penting adalah pengembangan diri Bang. Karena kalau orang dengar kata kepemimpinan, ada beberapa yang alergi atau yang ngeri ya. Wah, ini ngeri banget nih apa nih? Apakah saya harus jadi presiden gitu kan? Ya jadi kita bahasanya tinggi banget rasanya gitu ya. Nah, tapi kan setidaknya setiap orang hidup di dunia ini dia perlu berkembang. Betul. Dia juga semakin dewasa, semakin tambah umur, nanti mungkin ada keluarga, kemudian nanti dia mungkin di karir juga, mungkin mobilitas vertikalnya semakin naik, sehingga pengembangan diri rasanya itu hal yang nggak muluk-muluk deh bisa kita bahas di sini. Betul. Minimal banget memimpin buat diri sendiri ya Bang Juna ya. Betul. Diri sendiri, keluarga gitu. Nanti kan kalian semua kan yang keluarga ya nantinya ya. Masyarakat, siapa tahu yang jadi Pak RT, Karang Taruna, komunitas gitu kan. Itu dia. Oke, nah itu sih paling gambarannya ya buat sobat RK semuanya. Jadi podcast ini ya dalam beberapa episode ke depan ya mudah-mudahan bisa konsisten ya kita akan mencoba untuk menemani teman-teman gitu ya melalui podcast ini untuk bisa ya sharing-sharing tentang kepemimpinan gimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang baik. Bukan maksudnya kita udah jadi pemimpin yang bagus ya, bukan, belum ya. Kita coba sharing by experience ya Bang Juna ya. Dari apa yang kita pernah rasakan, coba kita dampingi adik-adik ketika pembinaan di asrama dan seterusnya. Nanti kita coba banyak sharing di situ. Dan yang terakhir mungkin kalau boleh tahu podcast ini cocok untuk siapa aja ya Bang Juna ya? Ini kayaknya biar pada ini juga nih, biar pada notice juga nih. Podcast ini sebenarnya buat semua umur Bang. Semua umur. Tapi kalau mau dirinci-rinci nih ya, pelajar ya kan. Oke. Terus mahasiswa. Nah, saya inget banget dulu waktu di mahasiswa ya ada organisasi gitu kan. Ya pengembangan diri, kemudian ikut juga intinya nggak yang cuma belajar aja lah gitu kan. Kita kan harus juga ada soft skill dan hard skillnya gitu. Kadang suka bingung Bang, ini mau nanya siapa, beruntung kalau yang punya kakak kelas baik hati gitu kan, bisa sharing. Tapi waktu dulu tuh saya sering nyari-nyari, kadang kalau ada acara ikut. Nah sekarang nih acaranya kan di online semua nih. Istilahnya menghampiri Anda sendiri ya, menghampiri kalian masing-masing ya. Iya, tinggal klik doang sekarang nih. Yoi. Berhubung online ya kan. Ya itulah kira-kira Bang. Jadi sebenarnya ini curhat hati saya juga gimana caranya. Udah curhat hati lagi ya, padahal hatnya itu udah hati
hati ya. Rendah hati ya. Curah hati kuadrat ya. Curah hati kuadrat ya. Iya, daripada bingung kita bikinin podcast aja lah gitu. Sip. Sama komunitas kali ya. Sekarang lagi rame komunitas apa aja ada. Saya juga benar. cukup semangat gitu. Sekarang ikut komunitas lari misalnya. Dulu mana ada komunitas. Iya. Sekarang sampai rollerblade lagi. Iya, game ya nggak sih? Roller skate maksudnya. Game, terus apalagi pecinta hewan. Nah, ada juga kan. Nah, semua komunitas itu sekarang kebanyakan pemuda kan yang ikut. Itu boleh juga nanti ikut di podcast ini. Sip, mantap. Jadi sebenarnya ini konten kita coba buat sedemikian rupa agar youth friendly ya, karena emang sasarannya kepada pemuda ya. Pemuda, pelajar, mahasiswa, pegiat komunitas, pemuda, entah di lingkungan rumah ya, yang jadi pengurus Karang Taruna mungkin atau remaja masjid, bisa banget nih menyimak dan menikmati podcast kita ini begitu. Kemudian juga tadi Bang Juna sampaikan ya, hari ini kan komunitas banyak banget ya, mulai dari komunitas yang sifatnya hobi itu macam-macam ya. Nah, itu bisa banget nih untuk menikmati atau bisa menyimak ya apa yang kita sajikan ini seperti itu di Lead Up Podcast. Yoi, mantap. Oke, mungkin itu ya Sobat RK semuanya di episode 00 kita kali ini ya. Semoga bisa jadi landasan buat podcast kita nih gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin gabungnya di tengah-tengah, mungkin bisa kembali ke sini jadi landasannya. Kalau bertanya-tanya Lead Up Podcast ngapain sih? Nah, simak aja di episode 00 gitu. Biar nggak bertanya-tanya. Oke, mungkin itu ya Bang Juna ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan Bang Juna? Udah cukup Bang. Cukup kita ya. Udah lumayan lama ini untuk episode pertama ini. Kita belum punya jargon dulu ya. Nanti mikir belum, dulu. Nanti dulu. Kita simpen dulu. Susah. Kalau ada yang mau usul jargon boleh di bawah ya. Iya, boleh. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih banyak saudara semuanya sudah menyimak obrolan kita ya di episode 00 ini di Lead Up Podcast ya. Semoga podcast kita ini bisa menjadi satu teman baik lah buat teman-teman semua untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan teman-teman dimanapun berada. Seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Cat, oke Cat, mantap.